Halo semuanya, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Aulia Pertiwi dengan NPM 2530246. Saya dari Prodi Teknologi Pangan kelas B. Izinkan saya untuk menjelaskan tugas video tentang kepancasilaan dengan judul Pancasila sebagai Dasar Negara dan memiliki beberapa topik. Topik-topiknya topik yang pertama ada tokoh-tokoh perumus Pancasila. Topik yang kedua ada Pancasila dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dan topik yang terakhir adalah filsafat Pancasila. Mari kita bahas Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah fondasi utama negara Indonesia. Artinya, semua aturan, keputusan, dan tindakan pemerintah harus mengikuti nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. 5 sila Pancasila mengatur bagaimana bangsa Indonesia hidup, mulai dari keyakinan, kemanusiaan, persatuan, cara bermusyawarah, hingga keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai yang pertama, dasar negara, yaitu fondasi dalam membangun sistem pemerintahan. Yang kedua, ada pandangan hidup bangsa, yaitu pedoman dalam bersikap. Yang ketiga, ada sumber hukum nasional, yaitu semua hukum harus sesuai Pancasila. Yang keempat, ada pemersatu bangsa, yaitu menyatukan perbedaan suku, agama, dan budaya. Karena Indonesia sangat luas dan beragam, jadi penting untuk ada pemersatu bangsa. Yang kedua, topik yang kedua ada tokoh-tokoh perumus Pancasila. Nah, Pancasila tidak lahir begitu saja, tetapi dirumuskan oleh para tokoh bangsa pada masa kemerdekaan, terutama dalam sidang BPUPKI tahun 1945. Tokoh-tokoh pentingnya antara lain ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno bertugas untuk mengurus utama istilah Pancasila. Tokoh pertama ada Insinyur Soekarno. Tugasnya penggagas utama istilah Pancasila. Lalu menyampaikan pidato pada 1 Juni 1945 yang kemudian menjadi salah satu dasar perumusan Pancasila. Lalu mengusulkan 5 prinsip: kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan. Yang kedua ada tokoh DRS Muhammad Hatta. Tugasnya berperan menyempurnakan rumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengusulkan kompromi antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam agar Pancasila bisa diterima semua pihak. Yang ketiga ada Profesor Supomo. Tugasnya tokoh ahli hukum yang menyampaikan gagasan tentang negara integralistik, lalu berperan dalam menyusun sistem ketatanegaraan yang terkait dengan Pancasila. Tokoh selanjutnya ada Panitia 9, terdiri dari tokoh-tokoh. Yang pertama Soekarno, yang kedua ada Hatta, yang ketiga ada Maramis, yang keempat ada Agus Salim, yang kelima ada Abi Koesono, yang keenam ada Abdul Kahar Muzakir, yang ketujuh ada Wajid Hashim, yang kedelapan ada Muhammad Yamin, dan yang terakhir ada Soebarjo. Mereka menyusun Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan rumusan Pancasila. Dan topik yang selanjutnya adalah Pancasila dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo dikenal menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam gaya kepemimpinannya. Ada beberapa contohnya. Yang pertama ada keadilan sosial, sila kelima.
Contohnya ada program pembangunan infrastruktur merata, jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, hingga elektrivitas. Lalu ada program bantuan sosial seperti KIP, KIS, PKH, dan BLT yang bertujuan membantu rakyat kecil. Selanjutnya ada Persatuan Indonesia, sila ketiga. Contohnya, Jokowi menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman dan perbedaan politik. Lalu, mendorong pembangunan dari daerah pinggiran untuk meminimalisir kesejahteraan antar wilayah. Selanjutnya ada kerakyatan dan musyawarah, sila keempat. Contohnya, gaya kepemimpinan Jokowi dinilai dekat dengan rakyat belusukan. Lalu, mengajak berbagai pihak berdiskusi dan duduk bersama untuk mengambil keputusan seperti dalam pembangunan ibu kota baru IKN atau kebijakan ekonomi. Lalu ada kemanusiaan, sila kedua, menekankan pelayanan publik yang lebih manusiawi, misalnya penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi layanan. Lalu ada yang terakhir, ada ketuhanan, sila ke-1. Contohnya, menjaga toleransi antar umat beragama, lalu mendorong kerukunan dan menolak tindakan ekstremis. Topik terakhir ada Pancasila sebagai dasar negara dalam filsafat Pancasila. Apa itu filsafat Pancasila? Filsafat Pancasila adalah cara berpikir atau pandangan yang mendasari lahirnya Pancasila. Dengan kata lain, filsafat Pancasila membahas makna terdalam, nilai-nilai, dan tujuan Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila menjawab pertanyaan-pertanyaan, mengapa Indonesia memakai Pancasila? Lalu, nilai apa yang harus dijalankan oleh negara dan rakyat? Dan bagaimana Pancasila memandu kehidupan bernegara? Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila disebut sebagai dasar negara karena menjadi pondasi bagi seluruh kehidupan bernegara. Lalu, semua aturan dan kebijakan pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu, menjadi sumber hukum bagi Undang-Undang Dasar 1945 dan seluruh persatuan lainnya. Lalu, menjadi arah dan tujuan bangsa Indonesia. Contohnya, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan nilai ketuhanan. Semua itu berasal dari Pancasila. Filsafat yang terkandung dalam Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai filsafat. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan, tetapi tetap menghargai kebebasan beragama. Filsafatnya, manusia harus hidup selaras dengan ajaran moral dan saling menghormati. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua manusia memiliki martabat yang harus dihargai. Filsafatnya, manusia harus diperlakukan secara adil, tidak boleh merendahkan atau menyiksa sesama. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Indonesia adalah satu kesatuan walaupun berbeda suku, agama, budaya. Filsafatnya, kebersamaan lebih penting daripada perpecahan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keputusan negara sebaiknya diambil melalui musyawarah yang bijaksana. Filsafatnya, pemimpin harus mendengarkan rakyat, mengutamakan kepentingan bersama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua rakyat berhak atas kesejahteraan yang adil. Filsafatnya, negara harus memperjuangkan pemerataan dan mengurangi kesenjangan. Mengapa Pancasila penting menjadi dasar filsafat negara? Karena Pancasila yang pertama menggambarkan jati diri bangsa Indonesia, nilai-nilai asli Indonesia.
Yang kedua, menjadi pedoman hidup bersama agar tidak salah arah. Yang ketiga, menyatukan bangsa yang sangat beragam sekali karena Indonesia adalah negara yang sangat besar. Yang keempat, ada mengatur hubungan antara rakyat, pemerintah, dan negara. Lalu terakhir, ada menjadi sumber nilai moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh penerapan filsafat Pancasila dalam kehidupan. Menghargai teman yang berbeda agama itu ada di sila pertama dan kedua. Gotong royong di lingkungan ada di sila ketiga. Bermusyawarah saat membuat keputusan kelas ada di sila keempat. Lalu berperilaku adil dan membantu sesama ada di sila kelima. Kesimpulan dari penjelasan saya adalah Pancasila adalah dasar dan arah bagi Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan Panitia 9 memiliki peran besar dalam merumuskannya. Dalam kepemimpinan modern, seperti era Presiden Joko Widodo, nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman, terutama dalam mewujudkan kepemerintahan yang adil, merata, dan menjaga persatuan bangsa. Lalu kesimpulan untuk filsafatnya adalah filsafat Pancasila adalah dasar pemikiran yang menjadi sumber nilai bagi seluruh kehidupan bangsa. Pancasila sebagai dasar nilai berarti bahwa semua aturan, kebijakan, dan perilaku bernegara harus mengikuti nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai itu bersifat universal, mempersatukan, dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti dengan mudah, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun sikap selama saya menyampaikan paparan materi tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye.